أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wadurian si wadurian dibelah pakai kapak. Jawab salamnya kedengeran dari sebelah bapak. Mak tidak kompak. Tidak ya. Wassalam warahmatullahi yang jawab salam Ustaz doakan masuk surga. Ibu-ibu pengen masuk surga dah? Bu, pengen masuk surga bu? Pengen masuk surga, pengen masuk angin? Iya. Ijabatus salam wa huwa wajib. Jawab salam itu hukumnya wajib. Maka kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dan sudah kejenguan lucu-lucu di syurga. Amin. Alhamdulillah bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam, bi ni'matis sihah, wa bi ni'matil qarar, nikmati syahrul Muharram, syahrullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Aw kama qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Aw kama qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanah tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz wa ustazat, wabil khusus ketua masjid dan seksi peribadatan, warga kami, sahabat kami Pak Khairuddin dan Bapak Ustaz Ahmad Rifai, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, segala puji selalu senantiasa kita yang merasa diri kita sebagai hamba Allah yang dhaif, yang merasakan kita ini adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita ini Bapak Ibu harus menjadi hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur atas segala karunia yang telah Allah tunjukkan sama kita gala-gala. Sama kita gala-gala. Nah, hitung-hitungan dak kekada kita bisa ngitung betapa banyaknya nikmat Allah. Tak kekada. Maka Ibu Bapak, hari ini kita pacak datang di masjid ini semata-mata karena nikmat yang sangat berharga yang Allah tunjukkan sama kita. Apa itu? Nikmat hidayah. Datang kita ke sini bukan karena kekuatan kita. Datang ke sini bukan karena hebat ilmu kita. Datang ke sini bukan karena kelebihan-kelebihan dunia yang Allah tunjukkan sama kita hingga kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini. Tidak. Tapi datangnya kita di sini atas izinnya Allah,
atas hidayahnya Allah yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah masih melihat kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Mayuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasul, jikalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hambanya ini akan dipahamkan oleh Allah dengan perkara agama, dengan rasa nikmat dalam ketaatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tangi di waktu malam tahajud, nangis, berdoa, bercakap-cakap dia sama Allah, itu namanya dia ini diberikan oleh Allah paham agama, rasa nikmat dalam sholat tahajud. Ada orang yang hari-hari selalu berkonco dengan Quran, tak pernah terlepas dari Quran. Asal sabar waktu-waktunya digunakan untuk baca Quran, mengkaji Quran. Ini hidayah, ini nikmat yang sangat besar yang Allah karuniai pada kita. Ada orang yang dionyo ini dengan hartanya, dia selalu rajin bersedekah, bantu kemaslahatan masjid, bantu segala apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini yang namanya paham agama. Wong paham agama itu adalah wong yang dia mikirkan bagaimana nanti kehidupan akhiratnya. Dia yang mikirkan bagaimana harta-harta apa yang dia miliki ini bisa dia transfer ke akhirat. Karena kata Umar bin Khattab, apa wong cerdas itu adalah wong yang mikirkan bagaimana akhiratnya kaya. Wong yang cerdas, wong yang hebat, suami istri yang hebat di mata Allah adalah memikirkan bagaimana kaya waktu di akhirat dirinya, suaminya, bininya tidak mampir barang 1 detik atau barang 1 menit bebas. 1 menit bebas hilang di neraka Allah Subhanahu wa taala. Adalah sini coba-coba ai dapat pula Ustaz kalau 1 menit di neraka. Ada tak? Ada. Ai dapat apa lah Ustaz 1 menit di neraka. Ada. Kalau nak coba-coba balik ini, ada. Coba ke dulu api dunia 1 menit. Hidupi kompor, taruh jari di pucuknya 1 menit. Elong. Enak. Apa yang terjadi jari telunjuk kita? Jadi sosis. Ini hadirin yang bahagia. Ini baru panasnya api dunia. Tak seberapa dengan panasnya berjuta-juta kali lipat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula juga ngajak kepada kita yang hadir dalam majlis yang mulia ini, selalu senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah ini sosok manusia yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah. Namun Rasulullah ini tidak cuma mikir ke dirinya dewek. Rasulullah ini senantiasa mikirkan bagaimana umatnya ini bersama dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata Rasul, ceto pasti masuk surga. Ini Rasulullah yang ngomong. Illa man abah, kecuali yang tak galak. Kalau nak tanya siapa yang nak masuk surga, katakan tak kata enggak. Aku dewe enggak lah. Baru mereka katakan masuk surga, mereka kata Rasul. Siapa yang nak masuk surga? Tak kata enggak contoh. Ini. Ilaman aba. Para sahabat tanya, wa ma ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah yang tak galak masuk surga bersamamu? Buyan iga. Tidak buyan iga begitu. Tidak buyan iga tak galak ditawari oleh Rasulullah masuk surga bersama Rasulullah. Tidak. Para sahabat bertanya, tidak. Wa ma ya Rasul? Siapa mereka yang tak mau masuk surga mendapatkan syafaat? Wa man ata'ani
dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah katakan, barang siapa yang dianya mentaati segala perintah Allah, menghidupkan segala sunnahku dalam kehidupannya, berarti dia inilah yang akan masuk surga sama aku dengan syafaatku. Tapi yang ceto-ceto ingkar, durhaka, tidak, cak mati betakoan, kehebatan dewe, jauh dari amal agama, maksiat sepanjang waktu, tidak, jauh dari amalan sunnah, maka hadirin yang berbahagia, orang ini adalah yang menolak tawaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengagap pada Allah Subhanahu wa taala, kula perkenalkan nama kula Kemas Muhammad Fahmi SSI, sarjana sosial Islam. Kula ngajar di Bina ini konco daripada Ustaz kita Ahmad Rifai yang sudah mungkin puluhan tahun kami bersama di sekolah SD Bina ini. Kemudian kula lagi seragam fokus ini forum komunikasi koordinasi asatid wal ustazat di Kota Palembang, binaan dari Bapak Gubernur langsung, secara langsung. Ini kepala kami, ini sebenarnya pucuan kami seksi koordinasi bidang dakwah. Beliau ini kepala kami insyaallah. Hari ini kami diundang sengaja untuk bersilaturahmi kepada Bapak Ibu. Sebenarnya minggu kemarin kula minta maaf. Kemarin agak demam-demam, kaki kula masih bisul lah. Belum pecah bisul kemarin. Punya inggonya ya Allah, kita punya salah mana ini. Maaf Pak ya. Hari ini alhamdulillah Allah hadirkan kula dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi satu saksi. Apa saksi? Saksi kita ini adalah saudara seiman. Saksi kita ini umat Nabi yang hidupkan amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Yang pertama silaturahmi. Silaturahmi lah. Bu, tidak usah sarai-sarai go nak nyantik ke diri. Tidak usah sarai-sarai go nak murah rezeki. Ada dalam sunnah. Kata Rasul, man kana ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, kemudian awet muda, maksudnya dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyaklah hidup silaturahmi. Kenapa umat Islam di Mesir kok Cek Rona binti Kerokna banyak yang mati, banyak yang meninggal dunia? Ternyata amalan sunnah tidak dihidupi. Takut iga dengan Cek Rona binti Kerokna, takut iga kita. Akhirnya segala amalan kita takut dengan makhluk daripada takut dengan Allah. Ya, makanya kata Rasul kan, barang siapa yang hidup ke silaturahmi, panjang umurnya. Ini tidak, kita malah tidak galak silaturahmi, takut iga dengan cekona. Ini kata Rasulullah. Kenapa kita dalam keadaan cekona kemarin itu ada rezekinya seret galak? Karena tidak hidupkan silaturahmi. Benar, betul kata Rasulullah. Gala iga kita ini tidak amalkan sunnah. Di balik amal sunnah pasti ada kejayaan. Di balik amal sunnah pasti ada pertolongan Allah, nusrah Allah. Yakin tak Pak Bu? Yakin tak? Harus yakin. Kita harus yakin dengan maklumat Rasulullah. Bukan sekedar yakin dengan maklumat yang Allah bisa menjauhkan kita daripada agama, menjauhkan kita daripada taat kepada perintah Allah dan hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hari kita masuk di bulan Muharram. Bulan Muharram ini dikaitkan dengan Allah, syahrullah. Sesuatu apa jika dikaitkan dengan agama,
sesuatu apa baik jika dikaitkan dengan nama Allah maka akan diangkat derajatnya. Maka akan diangkat derajatnya. Derajat yang paling tinggi makhluk yang Allah setarakan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya mulia Nabi kita Muhammad Pak Bu, sangkennya Allah setarakan namanya berserta Allah. Ya, kalau ada Muhammad, ada Allah, ada Muhammad, ada Bapak Presiden, ada Wakil Presiden. Ini kemuliaan daripada apa? Yang berkaitan nama dengan nama Allah. Bulan Muharram adalah dikatakan oleh Allah Syahrullah, bulan Allah. Masya Allah. Ya, di antara 12 bulan dalam satu tahun Allah ciptakan, ada 4 bulan yang Allah jadikan bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian berpisah bulan Rajab. Masya Allah. Di bulan-bulan ini Pak, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Di bulan-bulan haram ini jangan sampai kita masih bermaksiat kepada Allah. Kalau di bulan-bulan haram ini kita banyak ibadah, pahalanya meningkat. Meningkat diberkali-kali lipat oleh Allah. Tapi kalau kita ngaku dosa juga, dosanya berlipat-lipat juga. Dosanya berlipat-lipat juga. Nah, kalau kita di tempat haram, tanah haram, itu Pak ya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, dengar-dengar ada jemaah yang baru balik dari haji, Masya Allah. Edah, luar biasa, edah. Jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu di masjid, waktu-waktu di tanah suci daripada i'tikaf di masjid, amalan tawaf dan lain sebagainya. Pahalanya luar biasa. Beribu-ribu kali lipat Allah janjikan. Lain dengan sholat masjid di masjid biasa. Kenapa? Karena berkaitan dengan apa kata Allah adalah haram, dimuliakan oleh Allah. Haram di situ Pak kemuliaan, penghormatan Allah memberikan nama haram kepada sesuatu, sesuatu tempat ataupun waktu, Masya Allah. Maka hadirin yang berbahagia, di bulan Muharram ini Rasulullah SAW sangat banyak sekali menganjurkan kepada kita ini untuk apa? Menghidupkan amalan-amalan. Apa yang harus kita hidupkan amalan-amalan? Yang pertama, bulan Muharram adalah sarana bagaimana kita mengevaluasi sejauh mana selama setahun ini ketaatan kita kepada Allah dan sejauh mana kita maksiat kepada Allah. Apalagi besok kita masuk di 10 Muharram. 10 Muharram ini Pak Bu, bulan yang luar biasa. Di sana banyak kejadian-kejadian para nabi dan rasul yang terjadi pas tepatan pula dengan tanggal 10 Muharram. Adam, kalau kita jengok sejarahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya, taubat Adam itu di 10 Muharram. Itu Pak Bu, maaf, Adam itu dulu tinggal di surga. Adam itu tinggalnya di mana Pak? Tempatnya di surga. Di surga. Kemudian kesepian, tak lemah iga dewean di surga. Makanya Pak, kalau misalnya kita nak ke surga, ajak bini, ajak anak, ajak istri, jangan tak ngajak-ngajak. Ini sholat dewe, tahajud dewe, bini tak ditangikan, anak tak ditangikan, itu namanya kita masuk surga dewe. Barang siapa yang nak masuk surga dewe, ke surga kakek tidak jadi. Tidak jadi Pak. Ngapa? Bini kita nuntut, anak kita nuntut kakek di akhirat Allah. Oi Pak, lemaknya nabah, tinggal di surga, kami di neraka, ya Allah kami ini.
tidak diingati oleh abah kami, tidak dididik dengan agama. Nah, bagaimana ini? Tidak ngengkeng di surga, masuk neraka juga. Tidak. Nabiullah Adam, tidak pengen bini, dikasih oleh Allah bini, teman, tidak ada bohong, senang hidupnya. Tapi sikok baik kata Allah, sikok baik. Wahai Adam, apa yang ada di surga ini nikmatilah gala-gala. Nikmatilah gala-gala. Apa yang kau pengen, minta baik tinggal datang baik. Tapi sikok kata Allah, tolong nian, kau jangan deketin. Sepuluh sikok itu. Jangan nian kau deketin buah kholdi. Pohon kholdi itu jangan nian. Aku larang awak, jangan sampai deket ke sana, apalagi makan buah ini. Pak, Bu, Nabi Adam itu dosanya cuma sikok. Kita ini dosanya sikok kan? Kita ini Nabi Adam dosanya sikok gara-gara makan buah kholdi, keluar dari surga. Kita dosa banyak nak masuk surga. Surga mana? Surga bak kita. Hadirin yang berbahagia, makanya Allah itu tahu sebanyak-banyak dosa, tapi rahmatnya Allah, pengampunan dosanya Allah lebih besar lagi daripada dosa kita. Maka hadirin yang berbahagia, wong yang cerdas, wong yang baik di sisi Allah bukan yang tak ada dosa. Allah tahu, Allah maklumi dosa-dosa kita. Tapi wong yang dipandang oleh Allah, wong yang ketika dia buat dosa, tapi dia langsung istighfar kepada Allah. Apa istighfarnya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu zikirnya Nabi Adam. 40 tahun Pak, Bu, 40 tahun Nabi Adam sujud, dah kata gawe lain, minta ampun sama Allah atas segala, cuma sikap dosa, bukan atas segala dosa, sikap dosa. 40 tahun namun dia minta ampun kepada Allah. Allah kabulkan pada tanggal 10 Muharram. Masya Allah. Apalagi kejadian-kejadian yang Allah datangkan di bulan Muharram. Kejadian Nabi Nuh ketika Allah selamatkan dia ini daripada dalam perutnya iwak paus atas kehilapan kesalahan Nabi Yunus yang meninggalkan daripada umatnya gara-gara tidak nurut kata. Nah, Nabi Yunus ini putus asa daripada rahmat Allah, putus asa daripada hidayah Allah. Nabi Yunus ini Pak berdakwahnya kurang lebih 950 tahun. Yang cuma melok Nabi Yunus ini 80 ekor wong. 80. Berarti kalau hitungannya dalam 10 tahun sih kok lebih. Ada tak wong yang galak ceramah 10 tahun berdakwah, kita ngajak wong cuma sikok wong yang ngelok itu. Nah, hingga ke sampai Nabi Yunus ini berdoa kepada Allah, ya Allah, sangkin kenya sudah berkumpul 80 wong ini, teka iga rombongan Bani Israil ini, sampai dia berdoa, ya Allah hancurkan dedengkot-dengkotnya, sangkin dia doa Nabi Yunus. Hancurkan dedengkot-dengkotnya ini hingga sehancur-hancurnya wong Bani Israil. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan Nabi Yunus untuk buat kapal. Nabi Nuh salah. Nabi Yunus ini sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh ini disuruh buat kapal pada saat musim kering. Saat musim kering. Dia ini Masya Allah ini Pak. Daripada kejadian 10 Muharram juga. Bagaimana Nabi Yunus ini berdoa agar Nabi Nuh ini
Nabi Yunus. Nuh. Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah agar dibuat kapal, disuruh naik kapal. Omongan orang beriman suruh naik kapal. Anaknya dewek dicari-cari, mana anakku, tidak Kan'an. Ketika itu, rupanya Kan'an ini bersama dengan wong kafir di bawah ada naik. Oi Kan'an naiklah, akan datang musibah, akan datang bala, akan Allah datangkan banjir, naiklah. Kakek dengar lagi ada gelombang banyu tsunami. Dak kalah abi aku nak sinilah. Dak aku nak sama-sama wong inilah. Kalau memang datang kakek aku nak naik pohon baiklah. Dak aku nak naik gunung baiklah. Dak saking ketekaknya. Dak saking ketekaknya anak-anak. Maka hadir yang berbahagia Nabi Yunus yang begitu luar biasa, Nabi Nuh yang begitu luar biasa merisaukan daripada anak bininya pun juga masih belum dapat hidayah. Apalagi yang kita tidak berbuatnya. Siapa kita? Tidak usah kesombong iga. Jangan aswaso. Jangan aswaso dengan perihal yang semacam ini. Kemudian dikumpulkanlah sepasang hewan, sepasang tumbuh-tumbuhan apa segala macam biji-bijian inggonggut dia sampai datanglah gelombang, datanglah tsunami, banjir dan lain sebagainya lenyap gala-gala seluruh wong Bani Israel yang tidak taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadian yang luar biasa. Maka hadirin yang berbahagia, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, segala kejadian-kejadian para nabi ketika datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, memang mungkin sengaja Allah berikan waktunya, tanggalnya, itu kejadiannya, kemuliaan daripada 10 Muharram. Ini dahsyatnya. Maka hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW menganjurkan sangat kepada kita di bulan Muharram ini, selain kita meminta ampun wasyari'u ila maghfirah, minta ampun sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita islah diri, perbaiki segala kehilafan, kekurangan daripada ibadah yang kita lakukan selama ini. Mungkin bacaan Quran kita yang kurang benar, ayo beneri, baca, belajarnya, duduk banyak-banyak dalam majelis ilmu. Panggil, buat kajian fikih dan lain sebagainya. Biar kita ni ada ngana. Meni hari kita ni ibadah nurut kata kita dewek-dewek. Hai, aku ini, asal ngomong ini dan lain sebagainya. Kadang-kadang, sampai sangkin keluar daripada manhaj. Tapi kalau sama manhajnya, kemudian kalau mazhab itu pak pilihan, bukan perselisihan. Jangan kita jadikan sesuatu yang berbeda di antara kita jadi satu perselisihan. Mazhab itu pilihan. Ada orang yang kuno, tidak kuno, jangan kita nak ribut, kerok, inggung, nak marah-marah dan lain sebagainya. Ini kalau ketika dia berkaitan dengan mazhab, silakan. Jangan kita nak memaksakan satu mazhab diri kita ke mazhab yang lain, inggongut wong tidak galak mengikuti ataupun sampai tidak galak sholat 5 waktu di masjid lagi. Kita ni belum tentu benar, Pak. Kebenaran itu milik Allah. Wong yang ngerasa paling benar itulah wong yang ngerasa dirinya dipandang oleh Allah, adalah wong yang sombong. Maka hadirin yang berbahagia, kesempatan itu masih lagi Allah berikan kepada kita. Selagi umur kita, nyawa kita, ruh kita belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kualitas keimanan kita, kualitas daripada ibadah kita dengan ilmu. Kemudian kita jaga ibadah kita ni, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bagaimana kita menjaga amal kita ni amal yang istiqomah. Amal istiqomah ni akan banyak berfaedah. Apa? Istiqomah ni akan mampu menjadikan orang yang amalnya menjadi wong yang tawadu. Kalau wong amal istiqomah insyaallah tawadu.
akan timbul sifat ikhlas, amal yang istiqomah. Kemudian akan menjadi satu keberkahan bagi kehidupannya. Berkahlah amal istiqomah. Ya dah, berkah. Apa? Insya Allah akan Allah tambahi kenikmatan-kenikmatan dia dalam amal agama. Ini akan menjadikan oleh Allah keberkahan. Hari ini Pak, kita berada di tanggal 9 daripada Muharram. Enak, kita ni berubahnya di sore kemarin menjelang maghrib. Hari ini 9 kaget, maghrib kaget, itu masuk ke 10 Muharram. Maka di 10 Muharram ini, selain kita disunahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa, puasa 10 Muharram. Ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, dilihatnya seluruh wong Bani Israel di luar daripada agama Islam itu berpuasa, Pak. Berpuasa. Maka kata Rasulullah, hari apa ini? Kenapa kalian berpuasa? Maka mereka menjawab, ya Rasul, kami ini puasa untuk Nabi kami. Nabi siapa? Nabi Musa, itu Nabi kami. Ketika Allah selamatkan Nabi Musa daripada serangan Fir'aun, itu adalah di 10 Muharram. Kalau kita di Paskah. Nah, mereka berpuasa. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya kami wong Islam ini lebih berhak puasa daripada segala-gala. Kenapa? Karena Nabi Musa itu adalah bagian daripada Nabi Rasul yang menjadi wajib kita imani. Wajib Pak kita imani adanya Nabi Musa. Adanya kitab-kitab yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Sebatas sebab meyakini, bukan ajarannya Pak. Kalau ajarannya telah dilengkapi, telah disempurnakan daripada ajaran Al-Quran yang menjadi satu mukjizat. Beda Pak. Kalau kitab-kitab nabi-nabi yang lain itu bukan mukjizat, tapi kitab. Ya Pak, kitab yang bisa dirubah. Karena apa? Karena bukan mukjizat. Tetapi Al-Quran Allah jadikan mukjizat. Kenapa? Karena sifat yang disampaikan adalah mutawatir. Banyak orang yang hafal, banyak orang yang ngerti, banyak para sahabat yang luar biasa pahamnya. Ibarat bahasa kita ni Quran yang berjalan. Ini Quran yang berjalan. Ini kalau mau lihat Quran berjalan di zaman para sahabat, banyak Quran yang berjalan. Hari kita alhamdulillah kita sudah banyak rumah-rumah Quran yang luar biasa mencetak anak kita ini menjadi ahli Quran. Jangan kita lewati Pak. Ya dah, kita harus mendidik daripada ahli keluarga kita, cucu-cucu anak bini kita, khususnya anak-anak kita ini menjadi ahlul Quran, hafizah. Banyak sekolah-sekolah IT yang insyaallah menjadikan anak kita ini anak yang soleh dan solehah. Maka kata Rasulullah SAW, puasa di 10 Muharram ini adalah puasa yang Allah Rasulullah utamakan setelah puasa bulan Ramadan. Ini Pak, dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW sabdakan, puasa yang afdal yang kita kerjakan setelah daripada bulan Ramadan, puasa sunnah maksudnya adalah puasa 10 Muharram. Maka dilihat oleh Rasulullah, maka Rasulullah merencanakan agar kiranya tidak sama dengan puasanya wong Bani Israel. Maka disunahkan Rasulullah merencanakan dulu yang namanya puasa di tanggal 9 Muharram. Namanya puasa Tasu'ah. Hari ini Pak. Hari ini namanya puasa Tasu'ah. Puasa yang belum digawe ke Rasul tapi sudah direncanakan. Kenapa? Karena Rasulullah pas tahun berikutnya meninggal. Jadi sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah itu berniat untuk puasa di tanggal 9 Muharram. Nah itu. Tapi tidak ada apa-apa kita puasanya di 10 Muharram juga tidak jadi masalah. Karena kata Rasulullah tadi, sesungguhnya 10 Muharram ini bukan punya orang Bani Israel, sesungguhnya ini milik kita.
Mereka yang ngaku-ngaku. Mungkin ada sebagian yang lain berpendapat biar ini tidak jadi bid'ah segala macam, puasa di tanggal 9 dan 11 nanti Guani. Nah itu silakan baik. Silakan baik kita memilih karena memang dasar dalilnya insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan. Itu. Kemudian hadirin yang berbahagia, di tanggal 10 Muharram kita perbanyak sedekah. Perbanyak apa Pak Bu? Sedekah. Khususnya kepada ahli keluarga kita, Pak. Ahli keluarga kita. Ibu-ibu, besok minta banyak lagi duit belanjanya. Ajak jalan-jalan bapaknya. Ajak jalan-jalan, makan tempat-tempat yang lemak-lemak. Apa-apa, memang dianjurkan, Pak. Kalau perlu masak yang lemak-lemak, biasanya makan apa? Pokoknya tahunya 10 Muharram dibeli ke daging. Kok lah cuma hari ini tak ustaz hari. Karena memang ini dianjurkan, Pak. Kita suami kalau ada rezeki diperbanyak di 10 Muharram itu untuk apa? Untuk mengeluarkan duit belanja. Insya Allah Pak, fadilahnya insya Allah selama setahun rezekinya tidak selesai. Insya Allah rezekinya tidak aja. Nah, kemudian juga kita dianjurkan untuk kunjung bersilaturahmi Pak ke rumah wong yang sakit biar wong senang bawa oleh-oleh. Ini disunahkan Pak kita berkunjung ke rumah wong sakit. Ke ulama datangi Pak, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita di sini. Pengurus masjid, ayo datangi, muliakan biar dia senang di 10 ini. Ngapa nih kamu datang? Ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW di 10 Muharram ini. Masya Allah banyak amalan-amalan. Apalagi amalan yang disunahkan. Mandi sunnah Pak di 10 Muharram. Insya Allah akan bebaskan dari berbagai macam penyakit. Fadilah nih. Kemudian makin celek ini Pak sunnah. Celek ini bukan untuk kaum hawa tidak. Rasulullah pakai celek Pak. Kalau kami setiap 10 malam pagi-pagi itu biasa sunnah Pak. Setiap malam hari Jumat kita pakai celek. Kita ini kadang-kadang karena tidak biasa. Kadang-kadang dikatoilah inilah dan lain sebagainya. Celek ini sunnah Rasulullah. Di 10 Muharram ini mudah-mudahan fadilahnya Allah akan bebaskan daripada sakit makro dan lain sebagainya. Masya Allah ini banyak keutamaan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling lagi disunahkan untuk mengusap kepala anak yatim. Barang siapa yang dia mengusap anak yatim dalam satu hadis disebutkan maka Allah akan angkat daripada derajatnya setiap satu helai rambut yang dia usap kepada anak yatim. Bukan usap-usap kayak ini Pak, maksudnya adalah nyantuni anak yatim. Kemudian diusapkan rambutnya. Pak Bu ya, disantuni anak yatim ini sangat luar biasa dianjurkan untuk kita hidupkan karena kalau kita ingin membahagiakan daripada anak-anak yatim ini supaya dia itu di 10 Muharram ini merasa bahagia, senang dengan apa sedekah yang kita berikan. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi satu amalia kita. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafatul yatim kahadha. Telunjuk jari tengah. Ana wa kafatul yatim kahadha, kata Rasulullah. Ini kata Rasulullah sangkin dekatnya. Jadi kalau wong yang dionya galak bukan sekedar nyantuni tapi melihara anak yatim itu ini Pak, kata Rasulullah SAW. Kenapa Pak? Karena anak yatim ini luar biasa butuh sekali sosok pengganti wong tua yang senantiasa melindunginya, menafkainya. Masya Allah. Ibarat kalau kita nyingok Pak di langit bintang-bintang terang. Itulah juga Pak. Kalau ketika di rumah kita ada anak-anak yatim, di langit rumah meningok ada bintang-bintang cahaya-cahaya nur-nur yang Allah berikan di rumah tersebut. Asa sabar.
sabarnya dewa anak yatim ini. Hebat ya? Dengan kesabaran itulah Allah ujikan kita, mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita. Tapi kalau kebalikannya anak yatim itu datang untuk jadi pembantu, nah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim daripada salah satu sifat orang yang mendustakan daripada agamanya. Maka hadirin yang berbahagia, melihara anak yatim ini adalah satu hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pun juga kalau kita tidak mampu, minimal kita sering-sering galak nyantuni anak yatim. Kalau ada rezeki lebih, kita ajak anak yatim ini berbahagia dengan dengan sedekah kita. Oke, itu baik mungkin yang bisa kami sampaikan. Caknya sudah siang. Kalau buyut ada yang nak bertanya, jatuhin. Kalau tidak ada, kita doa. Ada yang nak bertanya, jatuhin. Kalau tidak ada, kita doa.